Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rozi dari Nutrition International selaku narasumber dan juga di sini sudah ada moderator Bapak Tulus Abadi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu pada hari ini dan juga teman-teman dari Lembaga Perlindungan Konsumen Selamat Swadaya datang Pak Rozi Masyarakat duluan. di beberapa daerah. Acara hari ini adalah kita akan mendengarkan hasil uji label dan analisa kadar yodium garam di wilayah DKI Jakarta yang sudah Oh, dilakukan oleh gitu. tim peneliti YLKI di tahun 2022. Hari ini kita akan mendengarkan hasil uji tersebut dan juga nanti akan ditanggapi oleh narasumber Bapak Rozi Nutrition Internasional yang sudah expert di untuk isu ini. Baiklah, nanti acara akan dipandu oleh Pak Tulus Abadi sebagai selaku moderator. Saya rasa langsung dimulai saja, Pak Tulus. Silakan memandu acara ini. Ya, terima kasih Bu Yuni. Sebenarnya nggak perlu moderator nih. Baik, terima kasih Bu Yuni selaku pembawa acara dan juga pengurus harian YLKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua, rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan LPKSM, teman-teman YLKI dan juga wabil khusus rekan-rekan media, massa. Ya, di hari liburnya kita ganggu untuk mendengarkan hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, teknis, tapi ini penting bagi kita semua ya. Jadi tidak copras-capres saja dalam sebulan 2 bulan ini YLKI menampilkan isu-isu perlindungan konsumen. Nah, teman-teman semua, sebagai pengantar saya akan berikan catatan sedikit sebelum nanti Mbak Niti Emiliana dari bidang penelitian YLKI akan memaparkan ini selaku koordinator penelitian. Yang pertama adalah bahwa pertama peran YLKI sebagai LPKSM. LPKSM itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 bahwa peran YLKI sebagai LSM adalah pertama memberikan edukasi kepada konsumen. Ya, saya kira forum seperti ini juga pada akhirnya adalah untuk memberikan edukasi pada konsumen. Ya, dan kedua juga fungsi YLKI adalah untuk melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang beredar. Ya, jadi ini jangan salah bahwa YLKI selaku lembaga konsumen punya hak dan punya mandatori untuk melakukan pengawasan ya bersama pemerintah ataupun mandiri terhadap barang yang beredar di pasaran. Nah, artinya pemerintah siapapun tidak boleh risau atau tidak boleh marah dengan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh YLKI karena ini mandat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan kedua, ya, meminjam istilahnya Bu Indah Ruksmaningsih yang tampil di layar ini yang pakai kerudung biru, senior pelindungan konsumen dan PLT ketua, bahwa fungsi-fungsi penelitian yang dilakukan oleh YLKI adalah ada dua fungsi ya. Nanti mungkin Mbak Niti juga bisa menjelaskan kembali bahwa penelitian ini dalam konteks dua hal adalah untuk test for guideline ya, artinya penelitian ini untuk memberikan petunjuk ya, petunjuk guideline kepada konsumen ya dalam membeli garam misalnya ya atau yang lainnya, ataupun penelitian yang sifatnya test for protest ya, untuk mendorong adanya satu kebijakan atau satu policy baru ya. Nah, dalam penelitian ini kalau kita tangkap bisa berfungsi dua ya. Artinya bisa berfungsi sebagai guideline bagi masyarakat ataupun juga sebagai protes atau desakan kepada pemerintah untuk baik mengubah regulasinya atau mekanismenya dalam pengawasan ataupun juga meningkatkan pengawasan pasca pasar. Nah, nanti kita lihat hasil penelitian YLKI seperti apa dalam uji label dan uji lab terhadap garam yodium, khususnya ini hanya di DKI Jakarta ya.
kalau di DKI Jakarta hasilnya seperti ini, kita bisa membayangkan di luar daerah seperti apa gitu. Ini Jakarta yang sampai hari ini masih sebagai ibu kota negara dan sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia. Nah, namun beberapa tahun di LKI juga pernah melakukan penelitian soal garam di Takalar ya, tapi sudah lama sekali itu ya, di kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari bidang penelitian di LKI yang digawangi oleh Mbak Niti Emiliana dan juga Mbak Vika dan juga ada Mbak Rani ya. Silakan Mbak Niti untuk memaparkan hasil penelitiannya secara detail, secara komprehensif dan apa yang sudah dilakukan di dalam penelitian ini ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Tulus. Saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niti Emiliana sebagai tim dari bidang penelitian di LKI. Berikut kami akan menyampaikan hasil dari survei kami mengenai analisa label dan juga uji kadar yodium pada garam konsumsi di wilayah DKI Jakarta. Nah, berikut adalah dasar hukum mengapa kami melakukan survei dan juga penelitian terkait dengan garam konsumsi. Yang pertama adalah dari peraturan SNI 3556 mengenai fortifikasi yodium pada garam. Ya, di sini dinyatakan bahwa setiap garam konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat konsumen di Indonesia wajib ada standarisasi SNI karena memang ada fortifikasi yodium yang ditambahkan di produk garam konsumsi. Lalu juga ada Perkab POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan olahan karena memang garam konsumsi ini juga termasuk dari kategori pangan olahan. Lalu juga ada Perkab POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Karena ini juga produk pangan olahan yang wajib dikemas, lalu juga karena ada label-label tertentu yang wajib dicantumkan di setiap produk kemasan garam konsumsi. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, mohon maaf tahun 99 tentang perlindungan konsumen mengenai tugas dan fungsi LPKSM yaitu di LKI sebagai lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan pengawasan untuk membantu pemerintah ya. Dan juga ini berikut adalah definisi dari garam konsumsi yaitu adalah produk bahan makanan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya yaitu natrium klorida atau NaCl dengan penambahan atau fortifikasi kalium iodidat dengan persyaratan parameter mutu kandungan yodiumnya minimal adalah 30 ppm atau tidak kurang dari 30 mg per kilogram. Nah, untuk kegiatan kami dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2022. Tempatnya adalah di wilayah DKI Jakarta. Ini termasuk wilayah Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara, Pusat, dan juga perwakilan dari Kepulauan Seribu. Nah, populasinya memang seluruh garam konsumsi yang beredar di DKI Jakarta. Dengan sampel yang kami ambil adalah 70 produk merek ya. Dan juga untuk penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dan juga komparatif testing karena terdiri dari berbagai merek. Dan ini melakukan dengan pengujian yodium menggunakan metode titrasi dan juga observasi untuk analisa labelnya. Nah, tujuan kami melakukan survei ini untuk mengetahui kadar yodium pada garam konsumsi yang beredar di masyarakat di daerah DKI Jakarta, dan juga yang kedua untuk mengetahui label kemasan produk garam seperti label halal, label yodium, kedaluarsa, izin edar, dan lain-lainnya.
Nah, untuk kriteria sampelnya adalah seluruh jenis garam, baik itu halus, bata ataupun kasar, yang dijual di wilayah DKI Jakarta dengan kategori garam konsumsi. Nah, lalu yang kriteria eksklusifnya adalah garam krosok atau mungkin garam yang bukan diperuntukkan untuk garam konsumsi gitu. Nah, untuk metode penelitian titrasinya, kami menggunakan prinsip kerja titrasi iodin bebas pada larutan dengan menggunakan Na-tiosulfat dengan indikator amilum. Lalu metodenya melalui preparasi sampel garam, diambil sebanyak 25 gram garam yang telah dihaluskan dan dituangkan ke dalam labu Erlenmeyer berisi 100 mg Aquades. Dan juga pengukuran kadar iodium menggunakan metode titrasi. Mekanismenya reaksi mencakup 2 langkah, yaitu pembebasan iodin dari garam ya atau juga dari penambahan H3PO4 atau asam fosfat, membebaskan iodium dari iodat dalam sampel garam, lalu titrasi iodium bebas dengan tiosulfat, yaitu iodium dipisahkan oleh Na-tiosulfat pada langkah titrasi, jumlah Na-tiosulfat yang digunakan sebanding dengan jumlah iodium bebas yang dibebaskan dari garam. Nah, untuk penentuan kandungannya, kandungan iodiumnya ada nilai koefisien tersendiri. Jadi ada dihitung dari volume titrasi, volume titrannya dari milititrannya itu dikalikan dengan faktor koefisien. Dengan faktor koefisien Mortariusnya adalah 7,27. Nah, berikut adalah hasil dari survei kami untuk uji untuk yang jenis garam. Memang mayoritas ini adalah garam halus ya. 89% yang kami temui di pasaran adalah 89% garam halus, dan juga 10%-nya adalah garam bata, dan juga 1%-nya adalah garam kasar. Jadi mayoritas memang garam halus, lalu yang kedua adalah garam bata dan juga garam kasar. Nah, garam kasar ini sama dengan garam krosok, tapi memang di pasaran itu ada garam kasar yang memang diperuntukkan untuk konsumsi dan juga ada yang tidak diperuntukkan untuk konsumsi. Nah, ya lalu dari hasil uji ini dari Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Utara, dan Barat, yang MS ini adalah jumlah garam produk yang memenuhi standar. Jadi berikut adalah ketika kami telah melakukan pengujian, dari total sampel yang kita ambil contoh di Kepulauan Seribu ada total sampel adalah 8. 7 dari 8 sampel ini memenuhi standar dan 1 sampel dari total 8 sampel ini tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar ini adalah tidak memenuhi standar kadar iodium pada garam konsumsi, yaitu minimal 30 ppm. Jadi ketika kami uji, yang tidak memenuhi standar ini adalah garam yang standar iodiumnya di bawah 30 ppm atau mungkin tidak ada sama sekali. Ya, jadi kalau dilihat memang wilayah dengan produk garam dengan yang tidak memenuhi standar tertinggi itu adalah di daerah Jakarta Utara, yaitu 33,3%. Dari total sampel 12 sampel di Jakarta Utara hanya 8 produk yang memenuhi standar dan 4 sampelnya lainnya tidak memenuhi standar SNI. Ya. Nah, untuk label keterangan beriodium dan uji kadar iodium. Nah, untuk label, kami juga tidak hanya menguji tentang kadarnya saja, tapi tentang label keterangan iodiumnya. Jadi di setiap kemasan garam itu ada keterangan bahwa mengandung iodium. Nah, dari 70 sampel yang kami ambil, 91,4% memiliki label keterangan beriodium, ya, produk dengan keterangan fortifikasi iodium. Dan 8,6% lainnya tidak memiliki label keterangan iodium. Nah,
setelah kami analisa label, kami uji untuk pengukuran kadar yodiumnya. Apakah benar label yang dicantumkan di kemasan bahwa tertera kadar yodium memang benar-benar memenuhi standar SNI untuk kadar yodium di dalam garam konsumsinya. Memang setelah diuji hanya 78,6% yang memenuhi standar, di atas standar ya, untuk sesuai standar SNI iodium pada garam konsumsi lebih dari 30 ppm. Ternyata memang di yang kami uji juga terdapat 21,4% sampel yang masih di bawah standar. Ya, ini cukup angkanya cukup tinggi karena memang dari yang sudah kita tahu bahwa SNI untuk kadar yodium pada garam ini sudah diwajibkan oleh pemerintah. Tapi memang masih ditemukan 21,4% produk garam konsumsi yang ternyata di bawah standar SNI. Untuk label SNI-nya di kemasan juga mencantumkan label SNI di kemasan produknya. Jadi karena ini juga sebagai peraturan sebagai mandatori ya. Jadi untuk analisa labelnya 90% sudah mencantumkan label SNI-nya dan juga namun juga ada 10% kemasan produk yang tidak mencantumkan label SNI. Lalu untuk izin edar ini memang dikeluarkan seharusnya oleh Badan POM karena memang ada kategori untuk harus ada standar SNI terlebih dahulu, baru BPOM bisa mengeluarkan izin edarnya. Nah, dari hasil survei kami untuk analisa label dan kami juga mengecek ke nomor MD-nya untuk di website BPOM untuk mengecek apakah ini benar-benar terdaftar atau memang ini tidak terdaftar atau memang mencatut merek lain. Dan dari hasil survei kami 69% itu sudah terdaftar BPOM. Ini sudah memenuhi standar. 69% itu nomor izin edarnya memang sudah sesuai dengan apa yang tercantum di kemasan. Lalu yang tidak ada label izin edarnya yang warna hijau ada 14%. Dia memang tidak mencantumkan label izin edar sama sekali dan juga 9% mencantumkan label Depkes. Nah, ini sebenarnya kalau garam itu karena memang dia kategorinya pangan olahan yang wajib SNI, maka seharusnya memang terdaftar di BPOM bukan untuk di Depkes ataupun di Perin. Nah, sedangkan juga ada 1% ini juga ditemukan mencatat merek lain. Jadi dia mencantumkan nomor dari merek lain gitu. Lalu ada 1% juga yang mencantumkan Perin. Lalu juga ada 6% yang tidak terdaftar BPOM. Nah, 6% ini adalah produk yang dia di kemasannya terdapat nomor izin edar, tapi setelah kami cek nomornya itu tidak terdaftar di BPOM. Ya. Selanjutnya untuk label kedaluarsa ada sebanyak masih ada 28,6% yang tidak mencantumkan label kedaluarsa. Lalu 70%-nya memang masih berlaku dan juga kami juga masih menemukan masih ada 1,4% sampel dengan label kedaluarsanya itu sudah melewati batas. Jadi sudah melewati batas namun tetap dijual. Memang sebenarnya pada prinsipnya secara ilmiah garam itu tidak memiliki tanggal kedaluarsa ya. Tapi memang karena di PKB POM itu diwajibkan untuk label kemasan itu adalah mencantumkan label kedaluarsa. Jadi ini sebenarnya seharusnya harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu untuk label halal juga mencantumkan label, yang telah mencantumkan label ada 82,9%. Namun juga ada 17,1% kemasan yang tidak mencantumkan
label halal. Nah, ini berikut adalah catatan dari kami ya. Karena kami survei di lapangan juga kami menemukan garam gurih merek Miwon. Nah, garam gurih merek Miwon ini juga kami uji, walau ini tidak masuk dalam sampel kami, tapi kami mencoba untuk menguji untuk kandungan yodium pada garam tersebut. Karena garam gurih ini adalah garam yang dicampurkan dengan MSG. Nah, karena dia bercampur dengan MSG, nah dia juga seharusnya ada SNI khusus untuk produk-produk yang beda dengan garam konsumsi lainnya. Namun memang pemberlakuan SNI pada garam gurih ini atau mungkin di pasaran kita temunya garam gurih Miwon itu masih bersifat sukarela sehingga belum wajib mendapatkan sertifikasi SNI. Lalu juga di pasaran, yang ketiga adalah di pasaran memang banyak juga ditemui garam kasar ya atau garam krosok di pasaran. Namun memang garam kasar yang diperuntukkan untuk konsumsi itu hanya sedikit yang bisa ditemukan. Memang mayoritas garam kasar atau garam krosok yang dijual di pasaran itu tidak diperuntukkan untuk konsumsi, ya, yang tidak ada label kemasannya. Nah, lalu yang keempat juga ada garam kasar itu ya yang tadi saya sudah jelaskan di pasaran itu mayoritas garam kasar yang tidak diperuntukkan untuk konsumsi. Sehingga tidak mengandung yodium sama sekali dan warnanya juga tidak sejernih garam konsumsi ya. Lalu yang kelima ini tentang garam Himalaya, bahwa memang walaupun ini garam Himalaya tidak masuk dalam sampel kami, kami juga menguji garam Himalaya bahwa sebenarnya garam Himalaya itu juga tidak terdapat kandungan yodium sesuai dengan standar SNI, karena memang garam Himalaya itu adalah diimpor dari luar, yang memang sebenarnya menurut dari Kementerian Perdagangan bahwa garam Himalaya ini belum memenuhi standar SNI sehingga masih belum bersifat legal di Indonesia. Nah, ini kesimpulannya bahwa wilayah dengan produk garam yang tidak memenuhi standar tertinggi itu berada di Jakarta Utara sebanyak 33,33%. Lalu ada sebanyak 86% sampel yang tidak terdapat label keterangan garam beriodium pada kemasan. Dan setelah dilakukan pengujian pada sampel tersebut, ternyata sebanyak 21,4% produk mengandung iodium di bawah standar SNI. Dan sebesar 10% sampel garamnya juga tidak memiliki label SNI. Sebesar 14% sampel garam tidak mencantumkan izin edar, dan sebesar 1% ditemukan produk itu mencatut izin edar merek lain, dan sebesar 6% mencantumkan nomor izin edar yang tidak terdaftar di BPOM. Lalu selanjutnya 28,6% sampel tidak ada keterangan kedaluarsa, dan sebanyak 1,4% sampel terdapat keterangan kedaluarsa tetapi sudah terlewat masa berlakunya. Lalu sebesar 17,1% sampel tidak ada keterangan label halal pada kemasan. Selanjutnya untuk YLKI juga dari hasil ini merekomendasikan kepada pemerintah bahwa perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaan pengawasan pangan olahan yang beredar, baik secara post-market ataupun pre-market, sehingga pangan olahan, khususnya juga garam konsumsi ini, bisa diterima oleh masyarakat dengan terjamin keamanan dan juga mutunya. Lalu untuk produsen, kami rekomendasikan untuk mengutamakan keamanan dan juga mengutamakan keterjaminan mutu ya kepada konsumen dengan hanya memilih bahan baku yang terbaik dalam melakukan proses produksi, lalu juga kemudian melakukan proses pengawasan kontrol kualitas dengan mencantumkan nomor izin edar, tanggal kedaluarsa, informasi nilai gizi, dan keterangan produk halal. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang kewajiban produsen dalam mencantumkan label informasi pada kemasan pangan olahan dan juga peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan.
Selanjutnya untuk dari penjual ataupun mungkin dari retail-retail yang menjual produk garam, bahwa penjual juga harus memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan adalah produk yang aman dan juga keterjaminan mutunya, dengan memastikan produk memiliki izin edar, dalam kemasan terdapat juga label informasi nilai gizi, label tanggal kedaluarsa, dan label keterangan produk halal sesuai dengan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Dan juga untuk konsumen, konsumen juga harus cerdas bahwa harus bisa memastikan produk pangan olahan yang dibeli adalah produk yang aman dan berkualitas baik. Pilihlah produk yang memiliki izin edar secara resmi, produk yang memiliki keterangan zat gizi pada kemasannya, dan untuk konsumen yang beragama Islam dipastikan produk tersebut memiliki label halal serta belum terlewat masa kadaluarsanya. Nah, berikut adalah lampiran merek-merek garam yang tidak memenuhi standar SNI. Jadi dari 70 sampel yang kami uji, terdapat 15 sampel yang memang di bawah standar SNI, yang kadar yodiumnya di bawah 30 ppm. Nah, ini untuk DM emas, kenapa ada dua? Karena kami mengambil 2 sampel merek DM emas, karena memang ini kami temukan di 2 daerah lain gitu. Jadi untuk merek-merek tertentu yang namanya ada di beberapa nomor, itu karena memang di sampel kami menemukan beberapa merek tersebut di beberapa tempat wilayah gitu. Ya, berikut merek garam yang tidak memenuhi standar, ada DM emas, Prima Super, lalu Cendrawasih, 2 lumba-lumba, segitiga bintang, cap cumi LSH, Omaku, cap 99, cap burung laut, Bali Kulkul, sea salt, garam meja 888, dan juga cap kepiting. Nah, untuk selanjutnya berikut produk merek garam yang memenuhi standar SNI. Kalau ini memang lebih banyak daripada yang tidak memenuhi standar tadi ya. Jadi ada Dolphin, Ravina, Clipper, segitiga emas, segitiga bintang, segitiga G, segi busur emas, segitiga keong emas, GMR emas, piramida emas, merpati, memasuka cap cumi LSH, lalu ikan mas, cap kerang, cap tangan, cap anak sehat, cap 2 jago, cap jantan, cap jala ikan, cap tambak, cap kepiting, cap kapal ikan, armada, perahu ikan, A3, Nutrisalin, Nutrigaram, Garena garam kurang nutrium, The Pure Sea Salt, Javara Bali Artisan Salt, Javara Bali Salt, Dolina, Superindo, Alfamart, dan juga Indomaret. Ya, mungkin dari kami itu yang bisa kami sampaikan untuk setelah ini kami akan kembalikan kepada moderator. Persilahkan Pak Tulus. Ya, terima kasih Mbak Niti yang telah memaparkan dengan gamblang hasil penelitian terhadap garam yodium di DKI Jakarta. Saya kira tadi dari hasil penelitian sudah sangat clear ya, bahwa masih ada ditemukan garam yang berada di pasaran di DKI Jakarta yang tidak memenuhi standar regulasi yang ditetapkan, baik faktor SNI-nya, izin edarnya, ya, tanggal kadaluarsa, dan juga soal label halal. Ya, walaupun persentasenya lebih kecil dibanding yang memenuhi standar, tapi ini menunjukkan masih ada persoalan terkait dengan masalah pengawasan di pasaran ataupun juga masalah-masalah dari sisi produksinya. Dan tadi juga dari sisi area disebutkan Jakarta Utara, daerah yang paling banyak ditemukan garam yang tidak mengandung yodium ya. Ini bisa berbahaya nih warga di Jakarta Utara, nanti jangan-jangan banyak terkena penyakit-penyakit gondok atau apa ya Mbak Nite ya, atau penyakit lainnya karena mengkonsumsi garam yang tidak memenuhi standar tadi secara lebih banyak. Dan mungkin Mbak Niti juga bisa menyampaikan dulu, kita pernah membahas hasil penelitian ini kepada Badan POM, respon Badan POM seperti apa, mungkin bisa juga disampaikan kepada audien Mbak Niti, karena kan
standar penelitian YLKI sebelum di launching ke media atau ke publik, kita sudah berkomunikasi dengan pihak regulator, ya, Badan POM, dan juga sebagian kepada operator atau kepada produsen. Mungkin bisa di-sharing juga Mbak Niti. Ya, terima kasih Pak Tulus. Jadi memang sebelum kami melakukan press conference, memang tadi di tanggal tinggal tanggal pengujian, kami melakukan pengujian di tahun 2022 ya. Karena baru kami press conference sekarang karena memang ada beberapa hal yang harus kami diskusikan dengan beberapa stakeholders. Ya, memang kami berdiskusi dengan Badan POM, yaitu dengan Ibu Rita Endang selaku dengan Ibu Deputi Pengawasan Pangan Olahan dan juga beserta timnya ya. Nah, dari hasil diskusi memang beliau dari BPOM juga menyatakan bahwa hasil mereka juga membandingkan hasil dari pengawasan BPOM dan juga hasil dari hasil uji YLKI. Memang khusus untuk di wilayah DKI Jakarta memang hasilnya tidak terlalu jauh signifikan untuk hasil yang dilakukan oleh YLKI maupun hasil dengan BPOM itu sendiri. Jadi memang dari data BPOM pun masih ada terdapat produk garam yang tidak memenuhi standar. Kalau berdasarkan dari data dari BPOM, cuma memang itu dilakukan oleh internal BPOM juga karena BPOM kan juga melakukan secara sampling ya. Jadi BPOM itu tidak melakukan secara total sampling keseluruhan produk garam yang beredar di Indonesia. Tapi memang karena merek garam itu sangat banyak sekali, BPOM pun juga hanya mampu untuk melakukan secara sampling saja. Jadi tidak semua total sampling semua produk garam diuji. Nah, sama seperti halnya YLKI juga melakukan sampling. Lalu untuk metodenya juga sama, BPOM juga melakukan titrasi dengan metode yang sama. Namun memang bedanya kalau BPOM itu kan dia punya tim khusus sendiri untuk pengujian dari kemasan produk garam konsumsi itu. Nah, memang kalau dari YLKI dari versi yang lebih sederhana sedikit, tapi memang metodenya sama, yaitu titrasi. Begitu Pak Tulus. Untuk diskusi, kita sudah melakukan diskusi kepada BPOM untuk transparansi kepada pelaku usaha. Kita juga melakukan transparansi untuk ini loh produk kalian sudah kami uji ternyata hasilnya seperti ini. Ya minimal kami mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang bermasalah dan juga yang bisa kami temukan alamat email ataupun alamat kontaknya untuk kami informasikan secara transparansi hasilnya. Lalu kami diskusikan kepada stakeholder yang bersangkutan untuk melakukan cross-check dan juga pengawasan lebih ketat, yaitu Badan POM. Begitu Pak Tulus. Ya, terima kasih tambahan klarifikasinya Mbak Niti terkait dengan penelitian garam beriodium di DKI Jakarta. Nah, untuk menggamblangkan dari survei ini, seperti tadi disinggung oleh Bu Yuni, kita juga mengundang Nutrition Internasional Indonesia untuk memberikan tanggapan terkait dengan survei ini. Saya lihat hadir di sini ada Mas Rozi ya. Silakan Mas Rozi atau Pak Rozi untuk memberikan tanggapan terkait dengan hasil survei ini kepada kita semua. Silakan Mas Rozi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ya. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu, Pak Tulus? Ya, aman Pak, aman. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf karena ini dimintanya hari Sabtu, saya tadi setelah selesai olahraga jadi tidak pada pakaian resmi ya, pakaian berolahraga, tapi nggak apa-apa. Intinya kami sangat apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh YLKI ini, di mana YLKI melakukan survei garam beriodium di Jabodetabek di 5 kota madya dan 1 kabupaten. Dan tadi Pak Tulus sudah sampaikan bahwa
ini bisa menjadi semacam guideline bagi masyarakat, juga sebagai tes untuk bahan bagi kita untuk mendesak policy bagi pemerintah. Kami perkenalkan dulu Pak Tulus. Kalau dengan staf Pak Tulus sudah banyak kami berkomunikasi, terutama juga teman-teman Lembaga Konsumen Jawa Tengah, ada yang LP2K yang dipimpin Pak Ngargono sebelumnya. Ya, betul. Namun di pusat ini baru kali ini saya berkesempatan untuk ketemu Pak Tulus. Mungkin lain waktu kami akan banyak bertemu dan sowan dengan YLKI karena kita Ya, bermitra, Pak. Karena pentingnya siap garam Pak beridin Rozi. penting sekali Pak Tulus. Kita perlu Ya, menyuarakan. Nanti saya akan sampaikan juga kenapa ini penting ya Pak Tulus ya. Saya mohon izin paparan saya Bu ini di paparan ya yang pertama ini untuk menanggapi hasil survei dari YLKI. Nanti sambil kita kaitkan dengan mengapa itu penting. Next slide, slide berikutnya. Ini sedikit saya mau sampaikan tentang stunting yang selama ini kita ributkan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa stunting itu istilahnya kerdil atau pendek ya. Tapi yang paling penting dari stunting adalah di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa dilihat. Tentang perkembangan otak anak-anak stunting itu bisa dilihat cabang-cabang sel otaknya sangat sedikit sekali. Sedangkan perkembangan otak anak yang sehat itu sangat besar, sangat banyak cabang-cabangnya. Kenapa ini penting? Karena apa kaitannya dengan garam beriodium nanti kita bahas setelah membahas hasil survei YLKI ini. Slide berikutnya. Nah ini secara umum tanggapan atas hasil survei YLKI bisa kita simpulkan tadi di wilayah DKI yang Pak Tulus sampaikan sebagai ibu kota nasional, yang menjadi barometer nasional. Itu ternyata masih ada 21,4% garam konsumsi yang tidak memenuhi syarat. Tapi mohon maaf di sini ada kekeliruan. Jakarta Pusat adalah yang paling tinggi yang memenuhi syarat maksud kami. Yang kedua bisa kita simpulkan garam bermerek terkenal yang biasanya yang kami tahu itu diproduksi oleh industri besar yang biasanya dijual di retail-retail modern dan dikonsumsi oleh masyarakat menengah, itu hampir semua memenuhi syarat. Ini agak terbalik ya statementnya. Jakarta Utara adalah yang paling banyak yang tidak memenuhi syarat tadi. Dan Jakarta Barat. Agak terbalik hasil ketikannya. Kami bisa simpulkan bahwa garam TMS tidak memenuhi syarat tersebut, hampir seluruhnya adalah yang diproduksi oleh industri kecil dan dijual di pasar tradisional. Karena tadi yang bermerek tadi, kalau kita lihat dari seluruh mereknya itu kita bisa temui di retail-retail modern, di Indomart, Alfamart, dan supermarket besar. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat tadi, kalau kita lihat secara sekilas merek-merek tersebut, adalah yang banyak dijual di pasar tradisional. Istilah kita pasar becek. Kesimpulan umum adalah yang menjadi korban karena mengkonsumsi garam TMS ini adalah masyarakat kita yang berpendapatan menengah ke bawah. Karena apa? Karena itu yang banyak dijual di pasar. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tadi wajar di Jakarta disampaikan ada 89% garamnya garam halus. Karena masyarakat di Jakarta tidak mengkonsumsi seperti masyarakat di provinsi lain garam bata. Tadi ada disampaikan garam bata, garam briket. Garam bata ada hanya 10%. Garam kasar 1%. Tapi kalau kita ke Jawa Tengah, kita masih akan lihat banyak sekali garam briket yang akan kita ragukan kandungan yodiumnya. Di sini tadi disampaikan bahwa kita menganalisis atau surveinya adalah kandungan yodium. SNI-nya yang yodiumnya yang kita ukur. Di dalam SNI itu ada indikator lain seperti kadar NaCl, kadar garamnya, ada kadar air, ada kadar impuritas cemaran. Tapi kita fokuskan survei ini di yodium. Kenapa yodium itu penting? Tadi kaitannya nanti akan kami jelaskan dengan perkembangan otak janin. Yang berikutnya juga dari hasil survei ini, kami juga melihat tentang merek. Tadi kalau kita analisis, nanti kita bisa buka lagi dari merek yang disampaikan oleh Mbak Niti tadi. Kalau kita teliti lebih dalam, seringkali merek-merek yang dihasilkan oleh beberapa produsen, kami tidak
menyatakan yang besar itu bagus, yang jelek kecil, tapi seringkali terjadi permasalahan merek. Misalnya ada di Jawa Tengah itu merek dangdut yang bagus garamnya. Kemudian dipalsukan menjadi dangdut. Dangdut itu bisa 10 perusahaan membuat merek yang hampir sama. Ini juga harus kita teliti. Tadi sudah disampaikan ada yang terdaftar di BPOM. Tapi kami juga meragukan, kadang-kadang dia juga bisa memasukkan merek itu ada daftar registrasinya. Jadi produsen lain sudah ada beberapa produsen di Jawa Tengah yang ditindak pidana karena pemalsuan merek tersebut. Belum lagi istilah kami kalau garam yang dipalsukan itu adalah garam bodong. Belum lagi istilah kami ada yang namanya istilah garam bodoh. Garam bodoh itu dia sama sekali tidak beriodium, yang seperti kasar dan lain-lain tadi. Kemudian juga kami melihat tadi BPOM. Tadi disampaikan oleh Mbak Niti bahwa hasil ini sudah disampaikan kepada BPOM. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman YLKI, juga kepada masyarakat, karena banyak sekali yang mengikuti acara ini, bahwa saat ini memang perhatian terhadap garam beriodium dari hampir seluruh instansi pemerintah itu sangat berkurang. Sangat awareness-nya sangat kurang karena ada misinterpretasi, ada salah pemahaman bahwa kita harus mengurangi konsumsi garam. Iya, benar kita harus kurangi, tapi iodiumnya tetap harus ada pada garam. Boleh kita kurangi intake garam kita, intake NaCl-nya, tapi garam yang kita konsumsi itu harus ada iodiumnya. Karena itu sudah menjadi istilahnya SNI tadi wajib. Kenapa dititipkan pada garam iodiumnya? Karena garam adalah satu-satunya bahan pangan kita yang kita konsumsi setiap hari. Walaupun kita tidak konsumsi langsung, tapi itu ada pada sayuran, ada pada makanan yang dimasak oleh di rumah tangga. Ini secara umum kesimpulan kami. Dan satu hal lagi, tadi juga sudah disampaikan tentang BPOM. Sampel BPOM yang dilakukan oleh BPOM itu untuk wilayah Indonesia memang sangat kecil sekali, Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak bisa merepresentasikan hampir seluruh produsen yang ada di Indonesia. Perlu kami sampaikan, sebagian besar produsen di Indonesia itu terkonsentrasi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Karena mereka lah produsen garam baku terbesar di Indonesia. Sehingga produksi garamnya pun, garam beriodium ada di kedua lokasi tersebut. Secara umum bisa kami sampaikan, 70% pangsa pasar total produksi garam tersebut dihasilkan oleh produsen besar di Jawa Timur. Itu tadi yang didapat disampaikan merek-merek terkenal tadi ya, Dolphin dan lain-lain tadi ya. Yang itu dikuasai oleh sekitar 7-8 produsen saja di Indonesia. Selebihnya 30% pasar itu diperebutkan oleh hampir 200 produsen. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada sedikit di Jawa Barat. Akibatnya adalah secara market itu pasarnya menjadi jenuh. Karena pasarnya, bangsa pasarnya kecil tapi yang berebut sangat besar sekali. Nah, ketika pasar jenuh, itu yang paling mudah untuk dihilangkan atau dikurangi adalah iodiumnya. Artinya hak masyarakat untuk mendapatkan iodium dari garam itu dikantongi oleh para produsen. Padahal itu adalah wajib untuk memberikan iodium itu. Sehingga sebenarnya Pak Tulus dan sahabat semua, ini sebenarnya kalau mau kita teruskan, ini terjadi pelanggaran atas hak-hak konsumen mendapatkan barang yang seharusnya dikonsumsi oleh mereka. Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga selain menanggapi hasil survei, ingin berbagi kepada teman-teman YLKI untuk pemahaman mengapa garam beriodium itu penting. Saya mohon izin slide berikutnya, PowerPoint berikutnya bisa ditayangkan. Nanti kita bisa berdiskusi juga tentang hasilnya, agar kita bisa sama-sama melihat pentingnya garam beriodium ini. Mbak Niti, apakah bisa slide yang kedua tentang pentingnya iodium? Baik, bisa slide kedua sebentar.
Slide. Nah, ini sangat kaitannya dengan generasi kita mendatang. Garam tanpa yodium itu kami istilahkan garam bodoh. Garam yang yodiumnya di bawah standar, di bawah 30 part per million tadi yang Mbak Niti sampaikan 30 ppm, itu kami istilahkan garam bodong. Slide berikutnya. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Ini Bapak Ibu sekalian yang banyak dari kita tidak kita pahami. Selama ini kita melihat garam beriodium itu dampaknya hanya kepada kreatin. Kreatin itu cebol ya. Dan juga gondok. Kita tidak melihat adanya dampak langsung yang akan dapat tidak langsung yang diakibatkan kekurangan yodium yang istilahnya minimal brain damage. Ini seperti fenomena gunung es. Bapak Ibu sekalian, kalau gunung es kan yang kita lihat hanya di atasnya saja kan. Ketika di atasnya tidak terlihat, sekarang kan sudah jarang orang cebol. Dulu kan ada di salah satu kabupaten di Ponorogo kalau nggak salah ya, Jawa Timur, sekarang sudah tidak ada. Gondok juga semakin berkurang. Jadi yang kita tidak sadari adalah akan terjadinya minimal brain damage ini kepada calon-calon generasi kita mendatang. Itu jumlahnya 30 sampai 70%. Nah, sekarang hampir di semua daerah tidak ada gondok, kepala daerah merasa tidak penting garam beriodium ini. Saya akan uraikan di slide berikutnya mengapa ini penting, mengapa terjadi minimal brain damage. Mohon dilanjut, Mbak. Ya, ini tentang yodium. Apa yang dimaksud yodium? Yodium itu adalah mineral yang merupakan elemen utama untuk memproduksi satu hormon yang namanya hormon tiroid. Dia diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan mental yang optimal, diperlukan untuk metabolisme tubuh, kesehatan tulang, dan sistem kekebalan. Lanjut, slide berikutnya. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat, kalau dia kaitannya sama gondok, dia konsumsi yang dalam jumlah yang sebenarnya sangat kecil sekali. 100 mikrogram per hari. Mikrogram, bukan miligram ya. Dan dia diproses melalui kelenjar tiroid kita yang ada di leher kita. Itu yang kita lihat. Sehingga kalau ada terjadi gangguan, itu bisa mengakibatkan gondok. Lanjut. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap ibu hamil itu sebenarnya dia memerlukan intake yodium itu sangat vital, walaupun dibutuhkannya sangat kecil sekali, tapi kalau tidak terpenuhi itu akan berpengaruh kepada janinnya. Bisa dilanjut? Ya, ini tadi sama seperti tadi ya, dia dari kelenjar tiroid dirubah menjadi hormon TSH. Bisa dilanjut? Nah, ini lanjut juga, ini istilah teknis ya. Ya, ini apakah benar kekurangan yodium menyebabkan kerusakan otak? Ini sudah terbukti bahwa ibu hamil yang kurang intake yodiumnya itu bisa janinnya lahir IQ point-nya bisa sampai 13 sampai 15 IQ point dari ibu hamil yang mendapatkan intake yodium yang cukup. Jadi karena itu sangat penting intake yodiumnya. Bisa dilanjut lagi? Lanjut Mbak, ini dipercepat. Ini teknis saja ya Bapak Ibu sekalian. Ini teknisnya. Yodium dalam garam dirubah dalam darah kita, diserap oleh kelenjar tadi yang ada di leher, kelenjar tiroid, dirubah menjadi dioksidasi menjadi yang namanya asam amino. Dia menjadi T3 dan T4. Kemudian oleh kelenjar tiroid tadi distimulasi. Jadi hormon stimulasi jadi hormon tiroid. Gunanya adalah untuk membentuk sintesa protein, mematangkan sistem saraf otak, meningkatkan penggunaan energi kita. Kalau itu kurang, itu yang namanya defisien hipotiroid yang tadi saya sampaikan. Ibu hamil jika intake yodiumnya, asupan yodiumnya kurang, dia bisa melahirkan bayi yang IQ point-nya bisa lebih rendah sampai 13,5 sampai 15 IQ point. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian bahwa yodium itu penting bagi pertumbuhan otak terutama bagi janin. 50.000 sel otak per detik diproduksi dalam perkembangan otak janin. Untuk orang dewasa 100 miliar sel. Lanjut. Ini seperti kita lihat di angkasa. 100 miliar sel pertumbuhan otak bagi orang dewasa.
berbanding dengan jumlah bintang di langit. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sangat penting yang ingin saya sampaikan mengapa yodium itu penting. Bisa dibandingkan ini jaringan otak di sebelah kiri bagi manusia yang jaringan otaknya normal karena yodiumnya memadai. Yang sebelah kanan itu jaringan otak akibat kekurangan yodium. Ini yang mengakibatkan akan terjadinya jaringan yang lemah, IQ rendah. Bisa dilanjut. Nah, ini secara medis ya, sangat vital sekali saya sampaikan ibu hamil tadi dalam masa perkembangan janin tersebut. Makanya ibu hamil itu harus cukup yodiumnya. Mohon dibedakan antara cukup yodium dengan cukup garamnya. Karena konsumsi garamnya harus kita turunkan, tapi garam yodium yang ada pada garam tersebut harus ada. Jadi jangan kita perdebatkan karena sekarang ada dikotomikan konsumsi garam harus kita turunkan karena masalah diet ya, gula garam lemak kita turunkan, bukan berarti yodiumnya juga dihilangkan karena yodiumnya tetap penting. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kekurangan asupan yodium dapat mengakibatkan kurangnya atau rendahnya produksi hormon tiroid pada masa kehamilan sehingga bisa mengakibatkan kerusakan otak permanen maupun minimal brain damage yang kami sampaikan tadi. Bisa juga mengakibatkan keguguran, lahir mati atau stillbirth dan juga lahir cacat atau birth defects. Lanjut. Nah, ini juga gangguan kekurangan yodium kita istilahkan Bapak Ibu sekalian dengan istilahnya GAKI atau secara internasional iodine deficiency disorder. Hal ini dapat berakibat pada retardasi fisik dan mental, dapat terjadi pada semua usaha, semua usia, semua jenis kelamin dan latar belakang status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, ini kalau ini yang tadi yang gunung es tadi yang kita lihat di puncak tadi. Tapi sudah sangat kurang yang ada di Indonesia. Gondok, kretin ya, cebol tadi. Dan yang tidak terlihat itu yang gangguan IQ rendah atau mental retardasi. Lanjut. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Bapak Ibu sekalian, manusia ketika IQ-nya rendah, itu seperti komputer ininya. Dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya untuk menghadapi permasalahan sosial ekonomi. Sehingga seperti komputer ketika prosesornya hang, dia akan macet. Begitu juga manusia yang IQ-nya rendah, sel-sel otaknya rendah, ketika tidak bisa menggunakan logiknya untuk menghadapi permasalahan ekonomi, dia akan cepat menggunakan emosinya. Ini fenomena yang sudah banyak terjadi, yang kami pikir sangat erat kaitannya dengan permasalahan kekurangan yodium pada bangsa ini. Tawuran yang kita hadapi sehari-hari, perkelahian antar desa, rantai kemiskinan pun diantaranya disebabkan oleh kekurangan yodium ketika ibu hamil. Dan yang paling parah adalah yang sebelah kiri ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah mulai muncul banyak sekolah luar biasa seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada wilayah kita, tapi ini fenomena empiris yang terjadi. Di Jawa Tengah ini sudah mulai muncul kebutuhan guru-guru SLB yang semakin banyak. Di antaranya adalah diakibatkan oleh kekurangan yodium ketika sang ibu hamil atau janinnya kurang suplai yodiumnya. Bisa dilanjut. Ini Bapak Ibu sekalian nanti kalau bisa diperlukan kami bisa kasih share, bisa kita loncat saja ini tentang kebutuhan yodium ini juga bisa diloncat, ini sangat teknis. Lanjut. Ini juga yang mohon kembali sebentar. Problem yang ada di Indonesia tadi saya sampaikan bahwa seperti BPOM dan lain-lain itu sekarang kurang perhatiannya terhadap garam beryodium. Karena salah satunya adalah kekeliruan dalam memahami hasil survei terakhir atau terakhir kali kita punya survei nasional untuk garam ini di Riskesdas 2013. Riskesdas itu 5 tahun sekali, 2018 ada, 2023 ada. Karena menganggap kita tadi sudah tidak ada cebol, tidak ada kretin,
di Riskesdas berikutnya tidak dimasukkan lagi survei garam beriodium ini karena sudah dianggap tidak penting. Padahal kondisi di lapangan menunjukkan, terutama kalau Bapak Ibu turun ke Jawa Tengah, misalnya di Kabupaten Rembang, di Kabupaten Pati, itu sangat memprihatinkan melihat mungkin masih 30% dari para produsen, 40% para produsen itu menghasilkan garam bodoh tadi atau garam bodong tadi. Nah, hal ini adalah juga disebabkan oleh lemahnya tadi ini peran pemantauan, peran pengawasan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pemantauan. Yang berbahaya juga pengalaman dari negara tetangga yang sejenis yang tidak lagi mempunyai perhatian terhadap program gangguan akibat kekurangan yodium seperti di Vietnam, satu lagi saya lupa di Kamboja kalau tidak salah. Mereka sudah hampir berhasil mencapai target 90% rumah tangga konsumsi beriodium. Kemudian tidak ada program ini lagi, tidak ada pengawasan lagi sama sekali. Dalam 2 tahun kondisinya anjlok. Konsumsi garam beriodiumnya tadi 90% yang cukup, yang bagus, kemudian jatuh menjadi 30%, 40%. Ada beberapa studi yang bisa kami sampaikan tentang hal ini, yang bisa Bapak Ibu nanti kalau tertarik bisa kami share untuk ini. Lanjut. Nah, ini data terakhir di Riskesdas bisa ditunjukkan. Lanjut. Nah, ini kalau kita tes menggunakan yang namanya ada 2 jenis tes, rapid test kit dan tadi yang teman-teman YLKI gunakan titrasi. Rapid test kit ini adalah cara cepat dengan cara meneteskan dulu ada ioninat test yang diproduksi oleh Kimia Farma. Tapi sekarang tidak diproduksi lagi karena tidak ada menganggap ini tidak penting ya. Kimia Farma tidak produksi karena tidak ada yang beli. Kalau dulu dibeli oleh dinas-dinas kesehatan, oleh puskesmas, tapi karena pemerintah, puskesmas, dinkes tidak menganggap penting, Kimia Farma tidak produksi lagi. Dia tidak bisa kalau dia produksi tidak ada yang menjual, kan perusahaan akan bangkrut nantinya. Nah, rapid test kit ini hanya bisa menunjukkan ada dan tidak adanya yodium. Ini yang membuat tadi ada kekeliruan. Jadi yang 8% itu adalah tidak ada yodium, yang 91% ada. Tapi 91% ini ada yodium, kita tidak tahu dia memenuhi syarat atau tidak. Karena syaratnya tadi 30 ppm. Nah, untuk bisa mengetahui dia memenuhi syarat atau tidak harus dilakukan titrasi seperti teman-teman YLKI lakukan. Di Riskesdas 2013 dilakukan juga titrasi yang hasilnya pada slide berikutnya bisa kita lihat kontras sekali. Ini Bapak Ibu sekalian. Dari yang 91% tersebut, tadi yang kita lihat di sebelumnya beriodium, hanya 47% yang memenuhi syarat. Ini kalau kita terjemahkan dari seluruh ibu hamil di Indonesia pada waktu itu, pada 2013 tersebut, hanya 47% di bawah separuhnya yang terlindungi terhadap gangguan akibat kekurangan yodium. Ini Pak Tulus dan teman-teman YLKI, ini kondisi yang sangat memprihatinkan kami pikir ya, bahwa akan terjadi nanti minimal brain damage pada generasi kita 2013 itu kita akan lihat 5-10 tahun dari 2013, 2023, 2024 ini sudah 10 tahun kita lihat berapa banyak anak-anak kita yang mengalami mental retardasi, yang tidak naik kelas berkali-kali, yang sulit berkompetisi karena tadi ya IQ-nya tidak seperti anak-anak yang normal yang mendapatkan intake yodium yang cukup. Kita akan lihat apakah cita-cita kita 2045 untuk mendapatkan generasi emas karena usia produktif yang sangat banyak, itu malah bukan generasi emas yang kita dapatkan, nanti malah jadi bukan bonus demografi tapi beban demografi karena permasalahan ini. Lanjut. Nah, ini saya tadi hasil kesimpulan Riskesdas 2013. 1 dari 2 ibu hamil di Indonesia itu tidak terlindungi dari GAKI. GAKI tadi dampaknya adalah salah satunya yang tidak terlihat adalah minimal brain damage tersebut. Bisa dilanjut? Nah, ini ya saya contohkan juga janin yang kekurangan yodium, 1 dari 2 bayi akan kekurangan yodium. Lanjut. Nah, ini kondisinya yang saya contohkan di Jawa Tengah sudah mulai banyak sekolah-sekolah luar biasa. Lanjut lagi. Nah, ini Pak Tulus dan teman-teman YLKI,
satu permasalahan yang kita hadapi adalah ambiguitas pemerintah. Kita sudah sama-sama tahu bahwa yang garam bodoh dan garam bodong itu sebagian besar dihasilkan oleh produsen yang memperebutkan pangsa pasar yang sangat kecil, jadi pasarnya jenuh, sehingga mereka sebenarnya sudah lama diketahui pemerintah oleh BPOM memproduksi garam bodoh, garam bodong tadi. Tapi karena sekarang ini pemerintah dengan dalih eh, pembinaan terhadap industri kecil, jadi tidak bisa ditindak dalam tanda kutip. Pembinaannya pun tidak ada karena tadi merasa garam iodium sudah tidak penting lagi. Sementara mereka yang sebagian besar yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur ini seperti bebas dibiarkan memproduksi garam bodoh dan garam bodong tersebut dengan tameng kita harus membina industri kecil. Salah satunya juga pemerintah daerah sangat mudah sekali memberikan izin untuk pendirian industri garam. Kita harus bedakan antara produksi petani garam dengan industri. Kita tidak mewajibkan iodisasi garam ini pada petani. Petani menghasilkan garam di ladang. Tapi kalau ada kelompok tani yang menjual garam di pasar tanpa beriodium, dia sudah bukan petani lagi. Dia sudah pengedar garam, dia sudah industri garam. Karena yang diwajibkan mengiodisasi itu bukan petani, tapi produsen. Aturannya adalah yang tadi sudah disampaikan, semua garam beriodium itu mandatori atau wajib. Jadi harus dibubuhi iodium itu wajib. Itu yang kita sepakati. Ternyata kewajiban itu sudah hampir 10-11 tahun kita tutup mata membiarkan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ini bisa diperkuat juga dengan hasil-hasil survei teman-teman. Kalau kami dari Nutrition International, kami punya datanya di setiap produsen garam di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Teman-teman LP2K Jawa Tengah juga mempunyai data yang sama. Lanjut. Ya ini tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum. Pemberian izin SNI oleh lembaga pemerintah juga terkesannya sangat mudah diberikan karena Pemdanya tadi juga memberikan izin usaha. Kemudian dari perindustrian yang memberikan lisensi SNI juga memberikan izin dengan mudah. Tapi ketika BPOM turun, dilihat banyak yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa juga dicabut SNI-nya. Jadi kalau untuk garam ini selain harus ada SNI, sertifikat SNI, harus ada izin edar. Nah, banyak sekali yang satu tidak punya SNI, banyak juga yang sudah ada SNI tapi izin edarnya tidak ada. Kemudian permasalahan lain adalah ketika tahun 2010 untuk mendorong atensi pemerintah daerah membina dan mengawasi garam beriodium ini, kami mendorong pemerintah mengeluarkan Permendagri nomor 63 2010. Artinya di situ mulai dari gubernur, bupati sampai kepada kepala desa itu wajib memantau, membina produsen garam beriodium yang ada di wilayahnya agar semua garam yang diedarkan untuk konsumsi manusia, hewan ternak dan juga bahan penolong pangan itu harus beriodium. Tapi Permendagri ini dicabut tahun 2018 atau 2019 ketika pemerintahan kabinet Pak Jokowi ini ingin men-streamline banyak peraturan-peraturan yang dianggap tidak pada tempatnya. Permasalahannya adalah memang ini dikeluarkan oleh Depdagri, tapi kontennya adalah bukan Depdagri intervensi masalah kesehatan, adalah bagaimana koordinasi di daerah itu bisa dilakukan. Nah, ini yang kurang dipahami sehingga pada waktu itu dengan tidak bisa dipertahankan Permendagri ini akhirnya dicabut. Jadi kami berharap nanti teman-teman YLKI, kami pikir kita bisa sama-sama menyuarakan ini kembali bahwa pusat kekurangan sumber daya dan lain-lain BPOM untuk membina produsen di wilayah, kita juga harus tetap mendorong di daerah terutama penghasil garam. Di Indonesia ini yang utama adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian kecil Jawa Barat, dan kemudian Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB itu penghasil garamnya. Tapi hampir 80% ada di Jawa ini, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang mencakup 75%. Lanjut.
Nah, ini yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, dicabutnya Permendagri tersebut. Kemudian ada Perpres tahun 2022 yang tidak sejalan, tidak sinkron dengan keinginan kita untuk apa namanya agar garam itu untuk konsumsi manusia dan hewan ternak itu harus beriodium. Karena di Perpres ini dimungkinkan adanya garam lokal yang dinamakan dengan istilah indikasi geografis. Ini garam ini boleh tidak beriodium. Tadi disampaikan seperti garam Himalaya. Ini bertentangan dengan mandatori garam beriodium tadi yang diawali dengan sebenarnya Kepres pada tahun 94 mewajibkan itu ya. Dengan adanya Perpres baru ini, banyak daerah nanti ketika merasa memiliki garam yang spesifik khas, misalnya di Gerobokan itu ada garam Kedung Uwu, karena dia spesifik tidak dari laut ya di dalam tanah lewat bambu dihasilkannya, dia bisa klaim ini indikasi geografis dan disahkan oleh Kemenkumham boleh tidak beriodium. Padahal itu dikonsumsi. Di Aceh itu ada namanya garam sunti untuk bikin bumbu. Nanti bisa juga diklaim itu garam indikasi geografis dan itu dikonsumsi tidak beriodium. Di NTB ada garam masak yang khusus dimasak menghasilkannya. Nanti mereka bisa mengklaim ini garam lokal kami bisa daftarkan indikasi geografis dan itu boleh juga tidak beriodium. Jadi banyak sekali permasalahan dalam regulasi sendiri yang harus kita sinkronisasi, harus kita perkuat agar kita tetap bisa sepakat bahwa garam konsumsi untuk manusia itu paling tidak harus beriodium. Lanjut. Apakah saya masih punya waktu di sini? Ini contoh-contoh yang tadi saya sampaikan beberapa negara tetangga yang apa namanya perhatian terhadap garam beriodiumnya tidak memenuhi, tidak ada lagi sehingga mereka jatuh dari sudah sampai 90%, akibatnya di bawah 50% rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat. Mungkin kita bisa langsung ke kesimpulan ya, Mbak, bisa dilanjut ke. Nah, ini saya ingin sampaikan banyak sekali yang tidak memenuhi syarat, Pak Tulus dan teman-teman. Kalau kita turun ke lapangan itu banyak merek-merek yang tidak apa namanya bodong dan bodoh gitu loh, tidak memenuhi syarat. Bisa kita lanjut lagi. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, pesan moralnya adalah kita punya generasi yang kita harapkan generasi emas nanti 2035, 2040. Kita harap mereka adalah generasi yang cerdas, berhari depan cerah. Tapi dengan adanya garam bodoh dan garam bodong tadi, yang nilainya garam konsumsi yang apa namanya yang 10.000 untuk satu keluarga per bulan, tapi karena apa namanya dianggap mahal, padahal untuk membeli rokok itu bisa 300.000 per bulan, kita tidak akan mendapatkan generasi ini ke depan. Bisa dilanjutkan lagi, 2-3 slide berikutnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan ketika ada Permendagri. Jadi pemerintah daerah harus berani mengawasi. Kalau BPOM kurang resourcesnya, dengan ada Permendagri yang kami dorong dulu, Pol PP daerah menerbitkan perda, Pol PP bisa menindak. Karena itu melanggar hukum, menjual garam tidak beriodium, garam bodoh dan garam bodong. Ini ada di Jawa Tengah, ada di Lombok, di NTB. Hal-hal seperti ini harus kita bangkitkan kembali, mengawasi agar mereka yang memproduksi garam bodoh dan garam bodong itu jera. Kita tidak ingin menghukum, tapi bagaimana mereka patuh dan jera ketika melanggar aturan yang ada. Hal seperti ini sekarang sudah tidak ada lagi karena Permendagrinya sudah dicabut. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, sudah banyak ya sekolah-sekolah luar biasa sekarang. Lanjut, ini tanggung jawab siapa juga jadi tanda tanya besar. Lanjut. Ini contoh ya, ini hanya ilustrasi saja. Lanjut. Nah, ini pesan kami, masa depan generasi baru kita ini tergantung kita semua. Pesannya adalah konsumsi hanya garam beriodium. Jangan konsumsi garam bodoh, garam bodong, apalagi garam non-iodium. Lanjut, satu slide lagi. Ya, mari bersama kita cegah peredaran garam bodoh dan garam bodong ini. YLKI adalah mitra kita untuk sama-sama kita menyuarakan ini. Satu slide lagi terakhir kalau tidak salah. Nah, ini Pak Tulus dan teman-teman.
kita masyarakat bisa berperan. Ini yang kami dorong di daerah-daerah agar PKK pun mengawasi dengan adanya otonomi daerah sekarang. Di bawah kepala desa kita bisa memantau garam berodium yang beredar di desa. PKK bisa kita latih seperti YLKI tadi melakukan inspeksi garam berodium di warung-warung itu bisa kita cek dengan kepala desa, dengan kader. Ketika mereka tidak menjual garam tidak berodium, bisa kita labeli, jangan beli garam-garam seperti ini. Kami siap membantu bermitra dengan YLKI untuk sama-sama kita bangun lagi kesadaran masyarakat tentang hal ini. Kira-kira begitu, mohon maaf kalau saya menyita waktunya agak panjang, bukan hanya hasil survei, tapi ini saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk kita bangun kembali kesadaran kita bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tulus dan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Roji, luar biasa, setengah jam paparan, tapi memang informasinya membuka cakrawala kita Pak. Ya, karena pertama tadinya kalau kita bicara yodium hanya gondok saja kan, ternyata itu berfungsi sangat strategis untuk otak kita, untuk pertumbuhan kita, dan ironisnya di pasaran masih banyak beredar garam bodoh dan garam bodong, ya. Dan ironisnya lagi yang menjadi korban adalah masyarakat menengah bawah ini. Jadi masyarakat menengah bawahnya untuk urusan garam jadi korban nih Pak. Bagaimana urusan beras, urusan daging, cabai dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang perlu dibagi-bagi ke masyarakat bukan hanya susu ya, tapi juga garam yodium ini. Apalagi kalau susunya tinggi gula, ini bahaya nih Pak. Baik, saya kira paparan Pak Roji sangat strategis untuk kita advokasi ke depan ya, dan juga dari temuan YLKI ini menjadi connected ya, bahwa di lapangan masih banyak beredar garam bodoh dan garam bodong, dan korbannya masyarakat menengah bawah, dan kemudian nanti ancamannya adalah generasi-generasi yang bodoh, yang stunting. Nah, stunting itu kan selama ini kita hanya dicekoi soal protein ya, soal susu dan lain sebagainya gitu, padahal ada kandungan yang itu sangat penting dan bisa menjadi stunting bagi generasi yang diklaim generasi emas atau bonus demografi. Ini harusnya para capres concern juga nih soal ini, Pak. Betul, Pak. Kami ingin advokasi bersama dengan teman-teman YLKI. Calon-calon presiden ini kita kasih muatan seperti ini penting gitu loh, Pak. Ya, ini sangat Bagaimana penting cara dan kita ini, Pak? Kelihatannya sepele tapi menjadi sangat penting dan menyangkut masa depan tadi ya, menyangkut kesejahteraan generasi kita. Baik, karena sudah paparan dari YLKI dan juga Pak Roji dan waktu juga sudah jam 11, mungkin ada respon balik dari teman-teman jurnalis ataupun juga dari mitra YLKI di daerah, atau juga mungkin Bu Indah kalau memberikan tanggapan, silakan. Sambil mendengarkan sholawatan dari masjid samping rumah saya, mungkin masuk ke Zoom. Ya, silakan teman-teman semua. Yang dinamakan kadaluarsa Pak Rosi itu dalam tabelnya tertulis kadaluarsa itu berarti yodiumnya udah nggak ada gitu. Kalau Apa sebetulnya petunjuk konsumen yang paling gitu mengatakan bahwa garam ini bermanfaat, yodiumnya masih ada, itu boleh dibilang bahwa oh ini sudah expired. Yang kedua, saya kira kalau ada BPOM, sebetulnya bedanya BPOM dan YLKI, BPOM itu kalau di keuangan kayak bookkeeper, tiap saat dia harus memang memeriksa itu. Tapi kalau YLKI itu auditor, ya sekali-sekali saya mau lihat apakah kemudian audit yang dilakukan YLKI ini menggambarkan bookkeeper yang dicatat terus oleh negara. Kalau negara kan tiap hari harus nyatat ya, sudah turun, sudah begini. Gitu. Tapi itu bedanya antara apa yang dilakukan oleh BPOM. Seperti bookkeeper dicatat semuanya yang setiap hari terjadi, dimakan orang apa. Nah tadi ditambahkan supaya bisa Pak Rosi melibatkan daerah-daerah yang kemudian Anda bertanggung jawab terhadap putra-putra bangsa nanti di daerahnya masing-masing. Jangan lupa alokasikan
atau punya kewajiban juga untuk mengontrol demi kesehatan kita semua. Terima kasih. Saya kira itu Mbak Yuni. Ada tambahan? Mungkin teman-teman jurnalis dulu. Tadinya Ya, kalau ya, 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 ya. kadaluarsa Yuk. saya kira ya karena kadaluarsa memang tidak layak konsumsi gitu. Ya, garamnya ataupun Ya, kan, karena itu ada garamnya yang nggak layak ya. konsumsi atau sebetulnya hilang juga yang namanya yodiumnya kalau dikatakan kadaluarsa itu. Ada dua produk yang nempel yang Iya. dua-duanya sangat dibutuhkan. Asinnya saya butuhkan, tapi juga yodiumnya lebih penting lagi apalagi kalau ibu Iya. hamil. Ya, begini, mungkin saya sedikit komentari yang masalah kadaluarsa, Bu. Itu memang kewenangannya BPOM ya, Bu ya. Tapi kadaluarsa ini bukan semata-mata di standar itu bukan semata-mata masalah yodiumnya, Bu. Kalau di SNI itu kan ada indikator lain ya, Bu ya. Ada apa namanya NaCl-nya. NaCl ini tergantung juga kadar airnya ya, Bu ya. Kemudian ada masalah impuritas, dia tidak boleh ada magnesium, ada zat-zat yang berbahaya. Kalau garamnya sendiri dari sisi yodium, Bu, kalau kita cuma ngomong yodium, kalau garam bahan bakunya bagus ya, Bu, ya bagus itu artinya dia kering, kadar airnya rendah. Garam yang Ibu sering temui di daerah itu dia di dalam apa kemasannya itu agak kuning-kuning, itu karena kadar airnya tinggi, Bu. NaCl-nya rendah. Tapi kalau garam bahan bakunya kualitasnya bagus ya, Bu ya. Garam ini kan idealnya, Bu, sebelum diodisasi itu dia harus dicuci dulu, Bu. Menghilangkan apa tadi impuritas. Menghilangkan itu apa kemudian dikeringkan, Bu. Pakai alat gitu kan. Sehingga kadar airnya rendah, NaCl-nya tinggi. Nah, banyak yang beredar selain indikator yodium tadi, indikator-indikator SNI ini yang lainnya juga tidak dipenuhi gitu loh, Bu. Sehingga BPOM mengeluarkan adanya kadaluarsa. Bukan hanya mata-mata yodiumnya. Tapi kalau bahan bakunya sudah bagus sekali, Bu, itu yodium itu tahan, Bu. Tidak hilang. Yang jadi masalah itu garamnya itu kadar airnya tinggi, Bu, ya. Kalau kita penuhi, yodium itu hilang bukan karena menguap, Bu. Tapi dia ikut air surut ke bawah itu, Bu. Terbawa airnya itu, kadar air. Nah, itu menjadi problem gitu, Bu. Sehingga BPOM menetapkan batas kadaluarsanya itu, Bu. Itu yang ingin saya tanggapi, Bu. Kalau yodiumnya sendiri, kalau garam bahan bakunya bagus, itu akan tahan lama, Bu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silakan sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu teman-teman jurnalis untuk menanggapi survei YLKI ataupun juga apa yang disampaikan oleh Pak Rozi. Kalau tidak ada, saya kira kita closing saja ya Pak Rozi ataupun juga teman-teman YLKI. Pak Tulus, saya bisa 1 menit saja, Pak Tulus menambahkan, Pak Tulus. Ya, monggo. Ini seperti Pak Tulus bilang, di Jakarta saja seperti itu ya, Pak Tulus ya. Ya. Kondisinya 21% Pak Tulus yang tidak memenuhi syarat. Apalagi di wilayah-wilayah yang pasar, artinya garam yang masuk ke garam yang bermerek yang bagus itu sangat jarang. Garam hanya ditemui di pasar tradisional. Ini kondisi yang memprihatinkan kalau kita lihat ke wilayah. Tapi saya senang sekali ada teman-teman lembaga konsumen daerah yang pernah ikut sama-sama kita, Pak Tulus. Kami berharap bisa juga memantau di daerah gitu, Pak Tulus. Jadi kita punya kondisi yang benar-benar real. Wilayah Indonesia ini jangan-jangan di luar Jakarta ini lebih parah kondisinya, Pak Tulus. Banyak yang tidak terlindungi akibat gaki ini. Jadi kami berharap kita bisa bekerja sama terus nih Pak Tulus untuk mengedukasi masyarakat, juga mengadvokasi pemerintah untuk hal ini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sama-sama menyampaikan pesan-pesan pentingnya garam beriodium ini. Terima kasih Pak Rozi. sebentar, Pak. Ya, Pak Rozi sebentar saya mau tanya, Pak. Kalau untuk ini kan penting sekali ya, terutama di Jawa Tengah. Peran nutrition internasional itu ke daerah gimana nih Pak? Khususnya Jawa Tengah. Tadi kan baru Semarang yang sudah, gimana dengan Jogja yang juga stuntingnya tinggi nih Pak? Kami selama ini Bu, kami berkonsentrasi membina industrinya Bu ya. Samping kami edukasi advokasi pemerintah, kami konsentrasi strateginya di hulu Bu. Kalau di hulunya itu beres, insya Allah di pasar, di hilir, kalau hulunya semuanya memenuhi yodium kan di pasar nggak ada masalah lagi kan Bu ya.
problemnya di hulu ini gitu loh, Bu, yang masih terus terang harus saya akui banyak problem yang garam bodoh itu, Bu. Jadi ada teman-teman juga yang sudah memenuhi syarat, Bu ya. Dia menghasilkan garam beriodium cukup baik, tapi menjadi dismotivasi karena ada yang tidak memproduksi iodium, dibiarkan saja, Bu, garam itu. Ini juga kondisi yang apa namanya yang kami ingin sampaikan. Selain memang kita harus advokasi, Bu. Jadi strategi kita selama ini Jogja misalnya akan aman, Bu, karena garamnya itu dari Pati, dari Rembang, Bu. Jogja nggak punya garam, Bu. Ya apa garam bahan bakunya. Begitu juga daerah lain. Garamnya dari Pantura Indonesia. Ini kita juga sering salah menganggap garam baku itu ada seluruh pantai Indonesia, Bu. Tidak, garam itu hanya di titik tertentu yang ada di Indonesia. Jawa Tengah itu Pati Rembang, Jawa Barat itu Cirebon ya, Bu ya. Jadi enggak semua daerah tuh menghasilkan garam. Strategi kami memang selama ini di hulu, Bu. Karena kami menganggap kalau di hulunya beres, di hilir akan lebih mudah. Tapi ternyata di hulu masih banyak masalah sehingga di pasar masyarakat tetap menemukan ada beriodium, tidak beriodium. Masyarakat akan beli cenderung harganya yang lebih murah gitu. Bodoh dan bodong tadi gitu, Bu. Ini yang problemnya. Jadi seperti itu, Bu. Apa namanya? Mungkin kita bisa berbagi peran juga, Bu ya, ke depan. Kami konsultasi di hulu, teman-teman YLKI menyuarakan Yes, juga yang di hilirnya ini, Bu, mengedukasi yes. pemerintah daerah untuk tidak menerima garam Pati misalnya, garam Rembang. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang dari Pati Rembang ya, karena kenyataannya memang seperti itu ya. Itu bodoh dan bodong itu tersebar sampai ke Lampung, ke mana, ke Jawa Barat ya, ke Pandeglang dan lain-lain. Gitu, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mbak Niti mau menambahkan sebagai peneliti terkait dengan surveinya dan juga mungkin paparan dari Pak Rozi. Iya Pak, terima kasih. Mungkin sedikit saja memang kalau dari ini kita berangkatnya dari banyak pihak ya, bukan hanya dari konsumen saja, tapi memang ada beberapa pihak yang harus melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan juga pembinaan kepada produsen dan juga konsumennya pun juga harus jeli untuk bagaimana memilih produk-produk yang seharusnya baik untuk dikonsumsi untuk konsumennya. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Niti, Pak Rozi, dan Bapak Ibu semua. Sudah jam 11.08, sebenarnya masih ada waktu, tapi saya kira informasi yang kita share sudah cukup gamblang. Jadi kesimpulannya kita mendesak pemerintah, Badan POM, dan pihak-pihak yang terkait untuk kemudian menghilangkan fenomena garam bodoh dan garam bodong tadi dari hasil temuan YLKI ataupun analisis dari Pak Rozi, sehingga bisa menyelamatkan generasi kita ke depan, ya, anak-anak dan juga orang-orang dewasa sekalipun, dengan pengawasan yang ketat dari hulu ataupun sampai ke hilir, karena ini menjadi ancaman yang sangat serius. Dan jangan sampai masyarakat menengah menjadi menengah bawah atau masyarakat bawah menjadi korban hanya untuk urusan garam yang harganya cuma seperak 5 perak saja, ya. Ini luar biasa menyedihkan gitu kalau urusan garam saja kemudian menengah bawah atau orang bawah menjadi korban. Mungkin orang bawah, masyarakat miskin, mengkonsumsi garam krosok tadi ya, garam krosok yang tabene itu garam ikan itu ya. Saya punya kolam ikan di rumah, kalau untuk menghindari jamur kelancem suruh tebar garam krosok. Nah ini saya kira satu hal yang sangat menyedihkan dari sisi sosial ekonomi. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan dari pesan-pesan moral, dan juga kita desak pemerintah untuk masalah garam ini agar segera teratasi dari sisi hulu dan hilir, ya, bukan hanya masalah bubble ekonomi saja. Demikian ya teman-teman semua, Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kehadirannya di hari weekend ini, dan selamat weekend, dan mudah-mudahan nanti terus bisa monitor paparan-paparan dari YLKI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Rozi.
Terima kasih Pak Rozi Terima semuanya. kasih Mohon pamit. teman-teman Happy nice media weekend. di PKSM. Sampai ketemu lagi.